Shalom Jemaat MCC BSD dan pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Stretch your tent. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pemuritan kita, tancapkanlah kokok patohmu, pada pelajaran yang ketiga. Dan saya beri topik pelajaran hari ini adalah tetap berakar di masa sukar. Mari kita melihat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama terlebih dahulu. Saya akan bacakan untuk saudara. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi untuk diketahui kita bersama pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Namun kemudian masa yang sukar ini ditimbulkan oleh siapa? Siapa penggagasnya? Siapa yang menjadikan atau membuat masa-masa ini menjadi sukar? Nah, mari kita membaca pada ayat yang kedua dan yang keempat. Dikatakan oleh firman Tuhan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan mereka akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi ternyata lewat pembacaan Alkitab kita ini, kesukaran-kesukaran yang besar itu tidak muncul dari luar, tetapi muncul dari dalam diri manusia itu sendiri. Jadi kesukaran-kesukaran yang mungkin di akhir zaman ini akan Anda dan saya lewati adalah kesukaran-kesukaran sebenarnya yang bisa dihindari jika kita bisa mengendalikan kedagingan kita. Tapi dari sikap-sikap perilaku yang tadi kita baca, jelas bahwa kesukaran itu muncul karena manusia mencintai kedagingannya daripada mencintai firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya Anda dan saya bisa tetap berakar di masa yang sukar, sehingga kita tidak terseret di dalam kesukaran yang kita buat sendiri, dan justru kita bisa melakukan sebaliknya, yaitu berbuat baik. Seperti yang 2 Timotius 3 ayat 17 katakan. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi bukan kita melakukan perbuatan jahat, bukan kita melakukan perbuatan yang tidak benar. Justru ya 2 Timotius pasal ketiga ayat yang terakhir yang ke-17 yang kita baca hari ini menjadikan kita manusia yang lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berguna sesuai dalam rencana Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Dimulai dari ayat yang ke-14 dikatakan apa? Tetap berpegang pada kebenaran. Jadi firman Tuhan berkata kepada kita, jika kita ingin tetap berakar, tetap kuat di masa yang sukar, maka jawabannya adalah kita perlu terus berpegang atau tetap berpegang pada kebenaran. Kata tetap di situ bahasa Inggrisnya continue, artinya melanjutkan atau terus menerus berpegang kepada kebenaran firman. Nah, bagaimana aplikasinya? Setelah ayat 14 kita membaca ayat 15 dan ayat yang ke-16. Nah, saya ingin menyampaikan ada 3 kunci bagaimana caranya supaya Anda dan saya kita bisa menjadi pribadi yang tetap kuat, tetap berakar dan melewati semua kesukaran yang ada, bahkan tidak menimbulkan kesukaran bagi diri kita sendiri. Mari kita lihat ayat ke-16 bagian yang pertama. Dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kunci yang pertama, jika Anda ingin kuat dan tetap berakar, tetap berpegang kepada kebenaran, mau diajar. Sekali lagi saya katakan, mau diajar. Biasanya sikap mau diajar ini disebut sebagai teachable spirit, ya, teachable heart, atau ada yang menyebutnya teachable attitudes. Sikap hati yang mau belajar dan mau diajar. Jangan sampai kita sering menasehati tetapi tidak pernah mau dinasehati. Kita sering mengajar tapi nggak pernah mau diajar. Kita menjadi guru tetapi tidak pernah mau menjadi murid. Ada sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang guru leadership yang bernama John C. Maxwell. Beliau menyatakan bahwa teachable spirit itu artinya apa? Teachable menurut dia artinya adalah memiliki sikap dan perilaku yang disengaja untuk terus belajar dan bertumbuh dalam kehidupan. Luar biasa ya, memiliki sikap yang disengaja. Bukan
terpaksa, bukan ikut-ikutan, bukan ya kadang iya, kadang enggak, tetapi betul-betul disengaja untuk bisa terus belajar dan bertumbuh dalam kehidupan. Dan untuk memiliki hati yang mau diajar, katanya diperlukan kerendahan hati. Karena satu-satunya alasan mengapa seseorang tidak bisa diajar adalah karena pride. Pride artinya kesombongan. Kesombongan akan membuat Anda berpikir bahwa Anda sudah tahu segalanya. Kesombongan akan membuat Anda meyakini bahwa Anda lebih baik dari yang lain. Dan kesombongan akan membuat Anda, sepertinya saya nggak perlu diajar lagi. Oleh karena itu, hati-hati. Mari kita buang ragi kesombongan ini supaya hati kita siap diajar oleh Tuhan. Bahkan Matius pasal 5 ayat ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah atau bahasa Inggrisnya be blessed, ya, diberkatilah orang yang haus dan lapar, bukan hanya mau diajar, tetapi haus dan lapar untuk belajar akan firman Tuhan. Maka Tuhan berjanji engkau akan dipuaskan. Nah, sikap seperti inilah yang akan menjauhkan kita dari masa-masa yang sukar dan tetap berpegang pada kebenaran. Ketika seseorang berhenti belajar, maka ia berhenti bertumbuh. Dan ketika ia berhenti bertumbuh, ia akan berhenti berbuah. Padahal Yesus berkata kepada kita supaya kita tetap berbuah bagi Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk supaya kita tetap kuat dan berakar dalam kebenaran, milikilah hati yang teachable, yang mau selalu diajar oleh kebenaran firman. Oleh karena itu, Anda dengarkan setiap sesi pemuritan, firman Tuhan yang ada di ibadah raya, online ataupun offline, ataupun sharing-sharing di komunitas kecil, ataupun itu nasihat-nasihat firman dari teman-teman Anda, kakak rohani Anda, bahkan dari pasangan Anda atau anak-anak Anda, orang tua Anda. Hargai ajaran dari Tuhan, miliki hati yang mau senantiasa menerima kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, masih di ayat 16 bagian yang kedua, saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan selanjutnya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi jika Anda ingin kuat di dalam firman, maka kita bukan hanya perlu mau diajar, tetapi yang kedua, mau ditegur. Mau dinyatakan kesalahannya, mau diperbaiki kelakuannya. Amsal 12 ayat 1 memberikan kepada kita sebuah ayat yang sepertinya agak kurang enak didengar oleh telinga. Karena ada satu kata yang di situ yang jarang kita ucapkan dalam percakapan sehari-hari. Mari kita baca. Dikatakan Amsal 12 ayat yang pertama, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Tentunya nggak enak didengar. Siapa yang membenci teguran adalah dungu. Dan saya selidiki kata dungu itu ternyata maknanya bisa stupid atau bodoh, bisa juga brutish, ya. Brutish artinya kasar, ya. Ini mungkin bahasa Inggris terjemahan lama. Jadi orang yang tidak mau ditegur adalah orang yang kasar, orang yang bodoh. Ya, karena firman Tuhan berkata bahwa teguran itu bisa mendatangkan kehidupan dalam kehidupan kita. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Anda menemukan diri Anda tidak dapat menerima teguran, tidak mau ditegur atau tidak mengizinkan teguran itu kita terima dengan lapang dada, mungkin penyebabnya adalah bahwa Anda tidak mempunyai sebuah keyakinan yang tepat tentang apa sih sebenarnya teguran itu. Saya mau tawarkan untuk Anda sekalian, sebenarnya Anda bisa melihat atau meyakini bahwa teguran itu adalah perhatian orang kepada kita. Teguran itu kepedulian orang lain kepada hidup Anda. Atau itu ekspresi kasih mereka. Karena mereka mengasihi Anda, maka mereka menegur Anda. Saya tawarkan, jika ada suatu hari Anda ditegur oleh orang lain, milikilah sebuah mindset bahwa puji Tuhan, masih ada orang yang memperhatikan saya, masih ada orang yang mempedulikan saya, dan terlebih lagi masih ada orang yang mengasihi saya. Saya jamin dengan keyakinan, dengan mindset seperti ini, Anda akan lebih mudah bisa menerima teguran dari orang lain. Nah, satu hari Rasul Paulus memberikan teguran kepada jemaat yang dia pimpin. 1 Korintus pasal yang keempat ayat 14 sampai ayat 15. Hal ini kutuliskan
bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Tuh kan, ternyata ada teguran yang lahir dari tujuan untuk menyudutkan, mendiskreditkan, atau untuk melukai. Tetapi ada banyak teguran yang tujuannya adalah untuk justru karena mengasihi. Bahkan Paulus berkata, anakku yang kukasihi. Jadi perhatikan baik-baik saudara, kita perlu tahu ketika ada teguran, kita perlu melihat siapa yang menegur. Dan kita bisa lihat di balik teguran itu ternyata masih ada niat yang baik karena mereka mengasihi kita. Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan, dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Dengan kata lain, Paulus sedang berkata, aku bukan orang asing. Aku bukan orang yang sama sekali tidak mengenalmu, tapi aku orang yang mempedulikanmu. Aku orang yang perhatian kepadamu. Sehingga dia bisa berkata dengan terus terang, aku menegurmu. Ini bukan untuk mempermalukanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentunya semuanya mempunyai komunitas yang mengasihi kita, mempunyai anggota keluarga yang care dengan kehidupan kita. Ada gembala, pemimpin rohani, pelayan Tuhan yang ingin Anda bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Sehingga jika ada teguran-teguran yang datang dalam kehidupan kita, terimalah dengan lapang dada, ucapkanlah syukur, ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Mungkin itu cara Tuhan untuk menjadikan kita tetap kuat dan terbebas dari kesukaran-kesukaran yang kita buat sendiri. Nah, semua orang saya yakin pasti pernah berbuat salah. Saya pernah berbuat salah, Anda pernah berbuat salah. Tetapi tidak semua orang mau mengaku salah. Saya ulang lagi, semua orang pasti pernah berbuat salah, tapi tidak selalu semua orang mau mengakui kesalahannya, apalagi mau disalahkan, apalagi mau disalahkan walaupun dia benar. Seperti Yesus, dia tidak salah apapun, tetapi dia mau disalahkan. Bahkan disiksa, dihina, menderita, mati di atas kayu salib atas kesalahan yang tidak pernah dia perbuat. Nah, saudara, ini menjadi penting buat kita untuk kita perhatikan bersama-sama. Suatu hari istri saya juga pernah menegur saya. Waktu itu ketika saya berkhotbah dan saya menceritakan kesaksian tentang apa yang terjadi dalam kehidupan saya secara jujur. Tapi dia berkata, menurut saya kejujuran kamu baik jika itu buat saya. Tapi ketika khotbah jangan sampai itu dinyatakan. Karena orang yang tidak mengenalmu mungkin bisa berkata bahwa kamu sombong. Dan saya mulai memikirkan apa yang istri saya katakan. Oh, benar juga ya. Oke, baik, saya terima teguran itu. Jadi semua orang mempunyai kesempatan untuk ditegur, tetapi tidak semua orang mau menerima teguran itu sebagai pemberdayaan dirinya. Saya mendorong untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ketika ada yang menegur kita terima dengan sukacita. Ya, nah cerita yang lain, perhatikan baik-baik. Anda bisa membaca dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 12. Jika Daud tidak berespon benar saat ditegur Tuhan melalui Nathan, maka kisah hidupnya mungkin akan berbeda. Tapi puji Tuhan, ketika Daud ditegur, apa responnya? 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Inilah respon yang perlu kita contoh dari Daud. Ketika dia berbuat salah dan ditegur, dia bukan tambah marah, dia bukan menutup hatinya, justru dia berkata dengan terus terang, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, itu yang kedua. Dan kunci yang ketiga, agar kita tetap kuat, tetap berakar di tengah-tengah masa yang sukar, maka bukan hanya mau diajar, bukan hanya mau ditegur. Ayat 16 lainnya berkata demikian, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Yang ketiga adalah mau dididik. Ya, artinya bukan hanya mau diajar dan ditegur selama 1 bulan saja, atau selama menjadi pelayan Tuhan saja, atau selama Anda melayani Tuhan saja, bukan. Artinya mau diajar, mau ditegur, itu selama-lamanya. Sampai kita mendapatkan diri kita menjadi serupa dengan Kristus. Makanya perlu proses selanjutnya yang disebut dididik. Mau dididik.
Ya. Nah, ini bicara tentang secara konsisten, rela dibentuk oleh Tuhan. Garis bawahi, rela dibentuk oleh Tuhan. Ada sebuah perikop di dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Judul perikopnya adalah pelajaran dari tukang periuk. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yeremia pasal 18 ya. Dikatakan begini, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, tanda seru. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, kata Nabi Yeremia. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata begini, bahwa setiap kita ciptaan Dia, anak-anak yang dikasihinya, murid-murid Kristus, kita harus menjadi tanah liat di tangan tukang periuk yang adalah Tuhan. Jika Tuhan berharap kita menjadi tanah liat, artinya apa? Tuhan bebas membentuk kehidupan kita. Izinkan Dia, relakanlah dirimu untuk melewati pembentukan Tuhan, dan itu semuanya melewati didikan. Didikan yang tidak selalu mudah, didikan yang pasti tidak menyenangkan daging, didikan yang membuat ego kita rontok, didikan yang membuat kesombongan kita hilang. Ya, oleh karena itu persiapkan hidup kita. Jadikan kita tanah liat yang siap dibentuk oleh Tuhan. Mau dididik bukan hanya rela dibentuk oleh Tuhan, tapi juga berbicara tentang siap sedia dibentuk oleh Tuhan kapanpun waktunya. Ibrani pasal 12 ayat 5 dan ke-6 firman Tuhan berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa, jangan berhenti, jangan baper, jangan keluar dari jalur yang Tuhan berikan. Ya, karena Tuhan, perhatikan baik-baik ayat terakhir, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kata menghajar di situ bahasa Inggrisnya train, melatih, dan chasten yang artinya menyucikan. Jadi didikan Tuhan itu mengajar kita, ya, melatih kita dan menyucikan kita. Dan kata menyesah di situ scourge, artinya cambuk, memberikan kita disiplin. Jadi didikan selalu bersama-sama dengan disiplin. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, mari kita perkuat otot kerohanian kita perkuat akar-akar keimanan kita dengan cara yang pertama, siapkan dirimu untuk mau diajar, kemudian mau ditegur, dan yang terakhir mau dididik. Karena itulah Tuhan mengasihi kita, Tuhan menjadikan kita anak-anaknya, sehingga proses itu perlu berlangsung di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu, supaya berkat firman Tuhan ini menjadikan kami kuat di tengah masa yang sukar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jika Anda diberkati dengan pelajaran pemuritan ini, silakan bisa subscribe di channel YouTube MCC BSD untuk terus mendapatkan program-program pemuritan dan pengajaran, dan Anda bisa like dan share untuk kerabat, keluarga, teman-teman yang Anda kasihi. Saya yakin akan menjadi berkat bagi mereka semuanya.